Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Arpit Creator Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait masa jabatan kepala desa dan masa jabatan perangkat desa. Nah teman-teman, mungkin kita semua sudah mendengar, sudah melihat beberapa hari yang lalu itu ada aksi damai yang dilakukan oleh organisasi KIB atau Kades Indonesia Bersatu, yang mana dalam tuntutannya itu KIB ini menuntut agar pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini secepat mungkin. Nah, poin inti daripada tuntutan mereka di dalam revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2015 ini terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang mana sebelumnya, yang mana sekarang itu masa jabatan kepala desa itu selama 6 tahun. Nah, teman-teman KIB ini menuntut agar masa jabatan ini diperpanjang menjadi 9 tahun. Nah teman-teman, bagaimana kira-kira dengan masa jabatan perangkat desa? Jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Permendagri 83 tahun 2015 yang mengalami perubahan menjadi Permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, poin di dalam Permendagri tersebut menyatakan bahwa masa kerja perangkat desa itu sampai dengan usia 60 tahun. Nah, ini yang dipertahankan oleh teman-teman PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Karena teman-teman PPDI ini khawatir apabila dilakukan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini, maka yang teman-teman PPDI takutkan ini jangan sampai masa jabatan perangkat desa pun ini mengalami perubahan, mengikuti dari masa jabatan kepala desa. Ini yang teman-teman PPDI tidak menginginkannya, karena sudah jelas di dalam Permendagri 67 tahun 2017 itu sudah jelas pasti bahwa perangkat desa selesai masa baktinya sampai usia 60 tahun. Terus teman-teman, untuk masa jabatan kepala desa ini dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini sudah disetujui oleh fraksi PKB di DPR RI di Komisi 2 teman-teman. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu betul adanya, tetapi pada saat ini yang dalam artian yang selesai masa jabatannya pada tahun ini atau tahun 2023 atau tahun 2024, sebelum revisi undang-undangnya ini belum direvisi, belum selesai, maka tetap mengacu pada aturan yang lama, aturan yang saat ini, yang sekarang ini, yang selama 6 tahun teman-teman. Kalaupun misalkan revisinya direvisi pada tahun ini, selesai pada tahun ini, kemudian ada kepala desa yang selesai pada tahun ini juga, nah itu tidak serta-merta langsung otomatis diperpanjang menjadi 9 tahun. Tidak teman, harus, jadi Kades ini harus bertarung lagi untuk periode berikutnya. Nah setelah periode berikutnya baru bisa berlaku ini yang namanya masa 9 tahun ini teman-teman. Terus kenapa sampai ada pertanyaan lagi teman-teman, kenapa masa jabatan kepala desa tidak sama dengan masa jabatan perangkat desa? Seharusnya kan sama, sehingga roda pemerintahannya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi saya langsung jawab ya teman-teman, justru pernyataan seperti ini yang terbalik teman-teman. Nah, justru jika kepala desa selesai masa jabatannya, terus perangkat desa pun selesai masa jabatannya, tentunya ini akan menjadi masalah di desa. Saya ambil contoh saja teman-teman,
kita di desa ini memakai aplikasi keuangan yang namanya Siskudes. Belajar Siskudes saja ini perlu beberapa tahun teman-teman, biar langsung paham, langsung pro. Ada yang 1 tahun, ada yang hanya 5 bulan, bahkan ada yang sampai 2 tahun ini baru paham teman-teman. Nah, saya tidak bisa bayangkan manakala setiap periodisasi kepala desa ini perangkatnya pun diganti. Nah, ini yang menjadi masalah teman-teman. Ibarat kita menanam jagung dari awal lagi, habis itu berikutnya menanam lagi dari awal lagi, belajar dari awal lagi. Ini yang akhirnya menjadi masalah teman-teman, sehingga roda pemerintahannya tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaan. Nah, kemudian pertanyaan lagi teman-teman, kok kepala desa masa jabatannya sampai 9 tahun, terus perangkat desa sampai usia 60 tahun? Ini kan tidak adil. Nah, seharusnya selesai kepala desa, perangkat desanya pun selesai. Nah, saya langsung jawab ya teman-teman. Jabatan kepala desa ini adalah jabatan politik teman-teman. Sedangkan jabatan perangkat desa ini adalah jabatan profesional, jabatan teknokratis, yang mana jabatan ini melekat pada diri setiap perangkat desa selama perangkat desa ini menjabat sesuai dengan tugas dan fungsinya teman-teman. Jadi tidak boleh disamakan masa jabatannya. Masa setiap pergantian kepala desa perangkatnya pun harus diganti. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mendengar penjelasan dari staf Kementerian Desa. Langsung saja cek it out. Warga desa yang berbahagia, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa 9 tahun jabatan Kades untuk memastikan kepala desa bisa bekerja dengan serius dan tanpa gangguan. Ini merupakan usulan yang selalu diperdebatkan. Di sisi lain, banyak pihak yang mengutarakan bahwa diuntungkan Kades menjabat begitu lama. Di sisi lain juga bahwa kita ingin bahwa pembangunan di desa itu betul-betul baik, bagus, tanpa KKN, tapi juga mengurangi konflik-konflik yang ada di masyarakat. Tapi jangan lupa, ketika undang-undang desa direvisi untuk 9 tahun, itu berlaku ke depan, bukan berlaku surut. Itu berlaku untuk pilkades yang ke depan. Jadi kades yang sekarang itu ya, kalau misalnya dia 3 periode, sudah habis. Kalau dia habis masa jabatannya, otomatis di 9 tahun dia harus bertarung dulu dalam pilkades. Kalau dia menang, baru dia menjabat 9 tahun. Jadi ini bukan hanya aspirasi dari kepala desa, tapi sementara untuk perangkat desa kita atur sendiri nanti dalam revisi undang-undang desa, agar perangkat desa ini benar-benar lebih sejahtera, lebih baik kedudukannya dibanding yang sekarang. Sekarang memang beberapa kelompok perangkat desa mengaspirasikan agar menuntut 9 tahun jabatan perangkat desa. Nah, kami dari Kemendes tidak setuju. Karena apa? Karena jabatan perangkat desa itu bukan jabatan politis, itu jabatan profesional, jabatan teknokratis. Nah, sehingga tidak bisa disamakan. Lagi pula perangkat desa ini adalah mesin pemerintahan desa, karena itu jangan digabungkan antara jabatan politik dan jabatan publik. Mungkin itu penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari staf Kementerian Desa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman supportnya. Jangan lupa like dan share teman-teman informasi ini teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.